Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Institut Setiami akan membawakan materi mengenai mata kuliah Ekonomi Pariwisata. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari 3 orang, dengan saya Teti Rahmawati, ada Cynthia Laurendra, dan Yosi Monika. Next, di sini kami akan memaparkan materi mengenai teori hukum permintaan, hukum penawaran, dan titik keseimbangan dalam relevansi dengan ekonomi pariwisata. Poin pertama di sini membantu memahami perilaku wisatawan dan pengusaha pariwisata. Poin kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Poin ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas industri pariwisata. Poin keempat, membantu pengambilan keputusan strategis. Teori hukum permintaan. Poin pertama, di sini definisi hubungan antara harga dan kuantitas barang atau jasa yang diminta. Yang kedua, rumus. Rumusnya adalah QD sama dengan F buka kurung P tutup kurung, di mana QD sama dengan kuantitas permintaan dan P sama dengan harga. Poin ketiga, hukum permintaan. Jika harga naik, kuantitas permintaan turun atau ceteris paribus. Poin keempat, faktor yang mempengaruhi harga pendapatan, selera, dan substitusi. Kemudian, faktor yang mempengaruhi dari harga, pendapatan, selera, substitusi, musim, pariwisata, ekonomi. Contohnya, di sini ada 2. Yang pertama, jika harga tiket masuk objek wisata naik, otomatis jumlah pengunjung akan menurun. Kemudian yang kedua, jika harga akomodasi di Bali turun, jumlah wisatawan akan meningkat. Kemudian yang kedua, teori hukum penawaran terdapat 4 poin. Yang pertama definisinya, hubungan antara harga dan kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan. Kedua, rumusnya adalah QS sama dengan F buka kurung P tutup kurung, di mana QS sama dengan kuantitas penawaran dan P sama dengan harga. Poin ketiga, hukum penawaran. Jika harga naik, kuantitas penawaran juga naik atau ceteris paribus. Dan poin keempat, faktor yang mempengaruhi dari harga, biaya produksi, teknologi, dan juga peraturan. Faktor yang mempengaruhi pertama dari harga, biaya produksi, teknologi, peraturan, musim, dan juga ketersediaan sumber daya. Di sini ada contoh 2 kasusnya. Yang pertama, jika harga tiket pesawat domestik naik, maskapai penerbangan meningkatkan frekuensi penerbangannya. Kemudian yang kedua, jika biaya operasional hotel turun, hotel memerlukan lebih banyak kamar. Yang ketiga adalah titik keseimbangan. Poin pertama definisi titik di mana kuantitas permintaan sama dengan kuantitas penawaran. Poin kedua rumusnya QD sama dengan QS. Poin ketiga harga keseimbangan, harga yang menyebabkan kuantitas permintaan sama dengan kuantitas penawaran. Dan poin keempat, faktor yang mempengaruhi perubahan harga, pendapatan, selera, dan teknologi. Faktor yang mempengaruhi harga, pendapatan, selera, teknologi, dan juga peraturan. Contoh kasusnya ada 2, jika harga tiket masuk objek wisata mencapai titik keseimbangan, jumlah pengunjung stabil. Kemudian yang kedua, jika harga akomodasi di Bali mencapai titik keseimbangan, jumlah wisatawan juga stabil. Studi kasusnya, yang pertama pengembangan pariwisata di Bali. Harga akomodasi yang tinggi menyebabkan kuantitas permintaan turun. Yang kedua, penawaran tiket pesawat domestik. Harga tiket yang rendah meningkatkan kuantitas penawaran. Dan yang ketiga, pengembangan destinasi wisata baru di Indonesia. Harga yang kompetitif meningkatkan kuantitas permintaan. Untuk kesimpulannya di sini, pertama, teori hukum permintaan penawaran membantu memahami perilaku pasar pariwisata. Poin kedua, titik keseimbangan membantu menentukan harga dan kuantitas optimal. Poin ketiga, faktor-faktor eksternal seperti perubahan pendapatan dan teknologi mempengaruhi keseimbangan pasar. Dan poin keempat, penggunaan teori ini membantu pengambilan keputusan strategis dalam industri pariwisata. Berikut adalah sumber dari isi materi tersebut. Baik, terima kasih itu penyampaian dari saya mengenai teori ekonomi pariwisata. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Cynthia Laurendra. Dipersilakan. Perkenalkan, saya Cynthia Laurendra Destiana. Selanjutnya ada materi tentang teori pasar.
Di sini ada pendahuluan. Teori pasar itu menjelaskan tentang interaksi antara permintaan dan penawaran yang menentukan harga dan kuantitas suatu barang atau jasa. Dalam konteks ekonomi pariwisata, pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya pelaku wisata atau penyedia jasa seperti hotel, restoran, dan tempat wisata dengan konsumen seperti wisatawan domestik dan internasional. Selanjutnya ada relevansi dengan ekonomi pariwisata dalam negeri. Yang pertama, pariwisata memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB atau produk domestik bruto. Yang kedua, ada ketergantungan pasar pariwisata pada harga jasa wisata, pendapatan masyarakat, dan daya saing destinasi wisata. Yang ketiga, ada perubahan dalam penawaran dan permintaan pariwisata yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat, dan tren wisata. Di slide selanjutnya ada teori dan rumus yang digunakan dalam hukum permintaan dan penawaran. Di sini ada QD sama dengan F buka kurung P I T tutup kurung, dan ada QS sama dengan F buka kurung P C tutup kurung. Untuk penjelasannya, QD itu kuantitas permintaan, untuk QS kuantitas penawaran, dan P itu harga barang atau jasa wisatanya, I itu pendapatan konsumen, T itu preferensi wisatawan, dan C itu biaya produksi. Selanjutnya ada teori dan rumus lagi yang menyangkut elastisitas harga permintaan atau ED. Di sini dia mengukur sensitivitas permintaan terhadap perubahan harga. Untuk rumusnya bisa dilihat dalam gambar. Untuk keterangannya, jika ED lebih besar dari satu, maka permintaan elastis sama dengan sensitif. Dan yang kedua, jika ED lebih kecil daripada satu, maka permintaan inelastis tidak sensitif. Selanjutnya ada teori rumus keseimbangan pasar, yaitu harga dan kuantitas seimbang. Terjadi saat QD sama dengan QS. Untuk selanjutnya ada teori dan rumus dari biaya, pendapatan, dan keuntungan untuk menganalisis profitabilitas penyedia jasa wisata. Rumusnya dapat dilihat di gambar yang sudah tercantum. Selanjutnya ada studi kasusnya. Studi kasusnya itu dampak kebijakan dari diskon tiket pesawat terhadap kunjungan wisatawan. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia memberikan diskon hingga 50% untuk tiket pesawat ke beberapa destinasi wisata domestik seperti Labuan Bajo, Lombok, dan Danau Toba. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestik, untuk mendukung sektor pariwisata yang sedang lesu. Ada data dan analisis. Di sini ada harga tiket yang sebelum diskon. Harga tiketnya tinggi yang menyebabkan permintaan wisata rendah. Buka kurung ED lebih besar daripada satu. Contohnya, kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo stagnan di angka 200 pengunjung per tahun. Lalu setelah diskon ada penurunan harga tiket sebesar 30% yang meningkatkan permintaan wisata ED lebih besar dari satu. Contohnya, kunjungan wisatawan meningkat hingga 300 pengunjung per tahun dengan elastisitas harga permintaan sebesar rumus yang sudah dicantumkan. Selanjutnya ada hasil dari studi kasus yang di slide sebelumnya. Di sini ada permintaan wisata domestik menunjukkan elastisitas harga yang tinggi. Yang kedua itu kebijakan pemerintah berhasil meningkatkan keseimbangan pasar dengan mendorong permintaan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama, teori pasar sangat relevan dalam menganalisis ekonomi pariwisata, terutama untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang kedua, kebijakan pemerintah, tren konsumen, dan daya saing destinasi menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas pasar pariwisata. Yang ketiga, rumus keseimbangan pasar dapat digunakan untuk merancang strategi harga yang optimal sehingga memberikan keuntungan yang maksimal bagi penyedia jasa dan
menarik lebih banyak wisatawan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yosi Monica. Selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan tentang teori produksi. Yang pertama ada pendahuluan. Pariwisata merupakan salah satu faktor sektor strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi besar dalam memanfaatkan destinasi wisata alam, budaya, dan sejarah sebagai sumber devisa negara. Teori produksi menjadi kerangka penting untuk memahami hubungan antara input seperti tenaga kerja, modal, teknologi, dan sumber daya alam, dan output seperti pendapatan daerah, lapangan kerja, serta kontribusi terhadap produksi domestik bruto. Namun, tantangan seperti overtourisme, keterbatasan infrastruktur, serta ketimpangan distribusi manfaat menjadi penghalang dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teori produksi, sektor pariwisata dapat dikelola secara lebih efisien. Fungsi produksi dapat dirumuskan sebagai rumus yang ada di gambar, di mana Q adalah output atau hasil produksi seperti jumlah wisatawan atau pendapatan wisata. Sedangkan L tenaga kerja, jumlah pekerja di sektor pariwisata seperti pemandu wisata, pekerja hotel, dan lain-lain. Q modal atau investasi dalam fasilitas wisata, transportasi, dan infrastruktur. T teknologi digitalisasi untuk promosi, aplikasi reservasi, dan virtual turis. R sumber daya alam, lokasi wisata, ekosistem, dan keanekaragaman hayati. Berikutnya, yang kedua adalah hukum hasil marginal yang semakin berkurang. Hukum ini menjelaskan bahwa jika salah satu input bertambah sementara input lain tetap, marginal produk atau tambahan output akan mencapai titik di mana tambahan tersebut semakin kecil. Dalam pariwisatanya misalnya, yang pertama itu ada menambah jumlah tenaga kerja sebagai destinasi yang sudah padat wisatawan. Mungkin tidak akan meningkatkan output secara signifikan jika infrastruktur atau fasilitasnya tetap. Berikutnya, yang ketiga ada isoquant atau isokos. Isoquant adalah kurva yang menunjukkan kombinasi berbagai input yang menghasilkan tingkat output yang sama. Contohnya di sektor pariwisata, kombinasi jumlah tenaga kerja dan teknologi yang berbeda dapat menghasilkan tingkat pendapatan wisata yang sama. Dan yang kedua ada isokos. Kurva yang menunjukkan kombinasi input yang dapat digunakan dengan biaya tertentu. Manajer pariwisata dapat menggunakan untuk meminimalkan biaya produksi dengan tingkat output tertentu. Selanjutnya ada elastisitas substitusi, mengukur seberapa mudah satu input dapat digantikan oleh input lain. Misalnya menggantikan promosi tradisional dengan pemasaran digital berbasis teknologi. Dan yang kelima ada efisiensi teknis dan alokatif. Dia ada terbagi dua. Yang pertama itu ada efisiensi teknis, itu bagaimana memaksimalkan output dengan input yang ada. Dan yang kedua ada efisiensi alokatif. Itu bagaimana meminimalkan biaya dengan kombinasi input yang tepat. Selanjutnya, untuk studi kasusnya ini analisis teori produksi pada pariwisata di Labuan Bajo. Untuk deskripsi lokasinya, Labuan Bajo salah satu destinasi prioritas di Indonesia, terkenal dengan keindahan alamnya seperti Taman Nasional Komodo. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga kerja terampil, dan kerusakan lingkungan akibat overturis. Input dan output dalam produksi pariwisata ini. Inputnya yaitu tenaga kerja, pekerja di bidang hospitality, hotel atau restoran, pemandu wisata, dan transportasi. Dan untuk modalnya, investasi dalam pembangunan pelabuhan, hotel ramah lingkungan, dan alat transportasi. Selanjutnya ada teknologi, penggunaan platform digital untuk promosi dan manajemen wisatawan. Dan sumber daya alam, atraksi utama berupa komodo, pantai, dan laut. Dan untuk outputnya, pendapatan daerah atau PAD dari sektor pariwisata, jumlah wisatawan domestik dan internasional, dan kontribusi terhadap PDB. Penggunaan fungsi produksi sederhana untuk sektor pariwisata di Labuan Bajo dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk
rumusnya, di mana kontribusi masing-masing input didasarkan pada presentasi kontribusinya terhadap output. Data ini didapat dari studi lapangan. Penerapan hukum marginal, penambahan tenaga kerja tanpa pelatihan tambahan menyebabkan stagnasi kepuasan wisatawan. Dan berikutnya ada modal, investasi pada infrastruktur pelabuhan meningkatkan arus wisatawan sebesar 25% dalam 2 tahun. Teknologinya mempromosikan melalui media sosial seperti Instagram, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan hingga 30%. Ada implikasi dan kebijakan. Berdasarkan teori produksi dan studi kasus di Labuan Bajo, beberapa kebijakan dapat direkomendasikan. Yang pertama, pelatihan tenaga kerja. Pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan memberikan pelatihan hospitality berbasis standar internasional. Yang kedua, investasi infrastruktur hijau. Fokus pada pembangunan yang tidak merusak lingkungan seperti hotel dengan sertifikasi ramah lingkungan. Yang ketiga, ada transformasi digital. Mendorong pelaku usaha pariwisata untuk memanfaatkan platform digital sebagai media promosi dan reservasi. Dan yang keempat, pengelola sumber daya alam, menerapkan kebijakan kuota pengunjung untuk menjaga kelestarian habitat komodo. Kesimpulannya, teori produksi memberikan landasan analitis yang kuat untuk memahami bagaimana kombinasi input dapat mempengaruhi output sektor pariwisata. Dengan mengoptimalkan tenaga kerja, modal, teknologi, dan sumber daya alam, Indonesia dapat memaksimalkan potensi sektor pariwisata secara berkelanjutan. Studi kasus di Labuan Bajo menunjukkan bahwa penerapan teori produksi secara strategis dapat meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Jika kebijakan yang relevan diterapkan, pariwisata dalam negeri dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif yang signifikan kepada ekonomi lokal dan nasional. Sekian presentasi mengenai teori produksi. Kita akan mempresentasikan tentang teori perencanaan pariwisata. Yang pertama ada pendahuluan. Perencanaan pariwisata adalah proses strategis yang bertujuan untuk mengembangkan destinasi secara berkelanjutan, meningkatkan pengalaman wisatawan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Di Indonesia, sektor pariwisata menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung ekonomi nasional dengan kontribusi signifikan terhadap PDB, penciptaan lapangan kerja, dan pendapatan devisa. Namun, berbagai tantangan seperti ketimpangan infrastruktur, dampak lingkungan, dan penggeseran preferensi wisatawan global membutuhkan pendekatan perencanaan yang terstruktur dan berbasis data. Teori dan metode perencanaan pariwisata membantu memastikan pembangunan pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan kompetitif. Teori pariwisata dapat terbagi menjadi 4. Yang pertama, teori sistem pariwisata. Pariwisata dianggap sebagai ekosistem. Pariwisata dianggap sebagai sistem yang terdiri dari 5 elemen utama, yaitu atraksi, fasilitas, aksesibilitas, promosi, dan pasar. Yang kedua, teori pariwisata berkelanjutan, yaitu menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan manfaat sosial bagi masyarakat lokal. Yang kedua, ada prinsip ini sering digunakan untuk menghindari overtourism atau eksploitasi sumber daya. Yang ketiga, ada teori model Butler, yaitu menggambarkan siklus hidup destinasi pariwisata dari tahap eksplorasi, pengembangan, hingga penurunan. Membantu perencanaan mengidentifikasi intervensi yang tepat di setiap tahap siklus. Dan yang keempat ada economic multiplier theory, yaitu mengukur dampak ekonomi pariwisata terhadap sektor lain seperti transportasi, perdagangan, dan industri kreatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cynthia. Selanjutnya ada rumus dan pendekatan kuantitatif. Yang pertama ada pendekatan multiplier effect. Di sini ada
multiplier effect sama dengan total dampak ekonomi dibagi pengeluaran awal wisatawan. Yang kedua ada analisis permintaan wisatawan. Rumusnya ada Q sama dengan A plus BP plus CI plus DT. Keterangannya Q di sini permintaan pariwisata, P itu harga layanan wisata, I itu pendapatan wisatawan, dan T itu tren pariwisata. Selanjutnya, yang ketiga itu ada carry capacity analysis. Rumusnya itu ada K sama dengan A dikali V Victor dikali R dibagi T. Keterangannya ada K itu kapasitas maksimum pengunjung, A itu area yang tersedia, V Victor itu volume pengunjung yang dapat ditampung per unit area, R itu tingkat rotasi atau pergantian pengunjung, dan T itu periode waktu tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Teti Rahmawati. Baik, untuk slide selanjutnya di sini ada studi kasus. Ada 3 contoh. Yang pertama, relevansi ekonomi. Yang pertama, pariwisata Danau Toba menjadi prioritas pemerintah melalui program 10 Bali Baru. Kemudian yang kedua, dampak langsung pada peningkatan ekonomi lokal melalui homestay, restoran, dan transportasi. Yang kedua, tantangan, masalah lingkungan seperti pencemaran air dan penebangan liar, aksesibilitas yang masih perlu perbaikan, dan yang ketiga, pendekatan perencanaan menggunakan teori pariwisata berkelanjutan untuk mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, analisis multiplier effect menunjukkan peningkatan signifikan pada pendapatan masyarakat lokal dengan investasi pemerintah. Selanjutnya. Baik, terakhir ini ada kesimpulannya. Perencanaan pariwisata yang efektif harus mempertimbangkan, pertama, keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kedua, kebutuhan untuk memahami dinamika pasar global serta potensi lokal. Yang ketiga, pendekatan berbasis data untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi sekaligus memitigasi dampak negatif. Dengan implementasi yang tepat, perencanaan pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari kami bertiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.